Oke, baik kakak-kakak, kita mulai saja ya. Bentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Selamat pagi kakak-kakak. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita masih tetap semangat ya untuk pertemuan Gimit hari ini. Dan Gimit hari ini cukup luar biasa untuk dua PPT hari ini Kak ya, untuk umpan balik dan nanti untuk pengantar bukti karya. Nah kakak-kakak, sebelum kita mulai silahkan seperti biasa pimpin berdoa dulu oleh Kak Ustadz. Silahkan tugas hari ini yang memimpin doa, silahkan siapa Kak Ustadz? Mohon siap Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kakak-kakak, terus kami ka fasilitator. Ya satu pangsono deui urang dina acara seperti biasa. Nyaeta Gimit anu bade didugikeun ku Kak fasilitator. Mungkin mudah-mudahan dina enjing ieu urang tiasa dipaparinan keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala, dikangkin nampi ilmu anu bermanfaat kanggo urang khususna umumna kanggo peserta didik urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo anu mimpin doa kalarsan Kang Yogi nuju on cam, mangga Kang Yogi dipimpin doa pada selangkung berkah. Kang Yogi, halo Kang Yogi. Gak ada suaranya Kak Asep. Menuju kirang set out. Tapi Paripki, mangga Paripki. Terima kasih Kak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kakak-kakak semua, marilah kita berbaca doa sebelum melakukan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai, terima kasih untuk perhatiannya. Silakan dikembalikan ke Kak Asep atau Kak Pasil. Oke, baik. Terima kasih Kak Rifki, Kak Asep. Kita lanjutkan ya. Nah, baik kakak-kakak, hari ini, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang umpan balik, penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL, dan nanti kita lanjutkan ke pengantar bukti karya. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini kakak-kakak, yang pertama Bapak Ibu mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah 1JP ya. Lalu Bapak Ibu dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Nah, agenda kita sesi ini kakak-kakak, yang pertama pengantar umpan balik atau RTL, lalu pertanyaan pemantik umpan balik, yang selanjutnya analisis dan umpan balik RTL, yang selanjutnya nomor 4 pengantar bukti karya. Nah, pengantar umpan balik RTL. Kakak-kakak sudah membuat RTL ya kemarin. Nah, bahan tayang perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar.
Di sini ada bentuk rencana tindak lanjut, ada komponen program, ada keterangan. Nah, bentuk rencana tindak lanjut itu ada bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Maksimal 9 slide atau 9 halaman ya. Nah, kakak-kakak kemarin ada yang lebih, ada yang pas 9 slide, ada juga yang kurang ya. Nah, lalu kakak-kakak komponen program untuk RTL itu yang pertama judulnya, judul program atau kegiatan, lalu latar belakang, tujuan program, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Lalu struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Lalu yang ketujuh, rencana evaluasi kemungkinan tantangan. Nah, kakak-kakak, sebetulnya ini kita sudah bahas ya di minggu yang kemarin ya, sebelum kakak-kakak membuat RTL. Tetapi ada beberapa yang belum, silahkan nanti kakak-kakak membuat RTL. Yang pertama kita harus menentukan judulnya terlebih dahulu, lalu latar belakang, tujuannya, pencapaiannya, langkah-langkah, struktur program, terus pernyataan tentang kapasitas, rencana evaluasi dan kemungkinan. Nah, ini untuk keterangannya RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar. Itu juga kakak-kakak sudah ya, sudah melaksanakan. Kita lanjut saja. Nah, ini perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan ya. Lalu notulen atau catatan diskusi komunitas belajar sekolah terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Nah, kakak-kakak, ini penilaian, rubrik penilaian RTL di LMS. Ini saya sudah tugas kakak-kakak yang sudah diupload, saya sudah kasih nilai ya, dan alhamdulillah saya memberikan nilai yang bagus ya untuk kakak-kakak semua, karena nanti akan menentukan kelulusan kakak-kakak semua itu ada di nilai juga. Nah, ini kita lanjut saja kakak-kakak ya. Nah, ini salah satu ringkasan rubrik penilaian RTL ya. Nah, pertanyaan pemantik umpan balik. Kakak-kakak, ini ringkasan rubrik sebentar. Ini ringkasan rubrik penilaian RTL ya. Nanti kakak-kakak kita ambil satu orang saja untuk mempersingkat waktu ya. Mau RTL yang punya siapa, nanti silahkan di share screen, lalu kakak-kakak menjelaskan. Nah, untuk penilaiannya nanti kita akan kasih penilaian untuk yang presentasi itu. Nah, untuk penilaiannya, tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sesuai apa tidak sesuai, itu nanti kita akan skornya ada 7,69 berarti SB ya itu.
Dan selanjutnya nilainya juga ada di situ semua. Nah, kakak-kakak, kita lanjut pertanyaan pemantik umpan balik RTL. Nah, apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL apa belum? Yang kemarin yang kakak-kakak buat, silahkan. Kakak-kakak, silahkan kakak-kakak. Tugas kakak-kakak yang kemarin yang sudah diupload membuat RTL ya atau di komunitas belajar. Apakah RTL kakak-kakak perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL apa belum? Menurut kakak-kakak yang membuat tugas yang kemarin. Silakan perwakilan aja, saya minta 2 orang saja. Kak Asep atau Kak Neng, Kak Ani, Kak siapa, sok silakan perwakilan aja. Ya, boleh saya, Kak. Oke, silakan Kak. Jadi ditampilkan dulu, Kak. Ditampilkan dulu itunya, yang PDF-nya. Enggak, maksudnya nanti kalau yang PDF nanti kita yang ini aja Kak, untuk penilaian yang tadi. Ini cuman menurut Kakak, menurut Kak Asep nih. RTL yang punya Kak Asep apakah sudah apakah penyusunan RTL yang punya Kak Asep itu perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL apa belum? Seperti itu Kak. Ya Kak, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Langsung saja saya jawab di sini berdasarkan pertanyaan apakah penyusunan RTL yang saya buat berbasis proyek ini sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL. Pede saja Kak di sini insya Allah sudah sesuai karena pada saat sebelum disusun RTL tersebut saya melihat di LMS dan melihat apa saja kriteria yang harus ada, idealnya harus seperti apa, dan saya praktekkan sesuai dengan apa yang ditugaskan di dalam LMS. Seperti itu Kak, insya Allah sudah sesuai. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Asep. Silakan selanjutnya Kak Ani. Terima kasih buat kesempatannya Kak. Kalau menurut saya RTL yang saya buat, RTL yang saya buat itu sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan mengacu pada rubrik penilaian RTL. Di dalamnya itu ada judul, ada latar belakang yang jelas, ada tujuan program yang jelas, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan itu yang diharapkan untuk setiap tujuannya itu jelas, lalu struktur programnya juga jelas sudah dimasukkan, lalu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolahnya juga terlampir, termasuk ada rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan itu sudah dimasukkan ke dalam RTL yang saya buat Kak. Itu menurut saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Ani, Kak Asep, bahwa RTL yang kakak-kakak sudah yang sudah diupload, yang sudah dibikin itu sudah sesuai rubrik penilaian RTL. Oke, kita gas lagi. Nah, kakak, apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik? Nah, kakak-kakak, RTL kakak-kakak kemarin kan sudah dipresentasikan dalam komunitas belajar sekolah di sekolahnya kakak-kakak masing-masing. Nah, pada saat kakak-kakak mempresentasikan, apakah pendapat ada masukan dari pesertanya, serta ada umpan balik apa yang dilontarkan dari peserta kepada kakak-kakak yang sudah mempresentasikan RTL tersebut? Silakan, siapa?
apakah ada tanggapan dari pesertanya pada saat kakak-kakak menjelaskan atau mempresentasikan di komunitasnya? Lalu umpan balik apa dari peserta kepada kakak-kakak yang sudah mempresentasikan? Silakan. Siapa nih yang mau menjawab? Silakan Kak Ustadz. Jadi lanjut aja supaya nyambung ya Kak dengan RTL yang saya buat. Oke, Jadi begini, silakan. pada saat saya mempresentasikan RTL tersebut memang direspon dengan sangat baik oleh kepala sekolah sebagai leader di sekolah saya ataupun dari peserta. Buktinya mereka pada saat di sesi tanya jawab hampir secara keseluruhan semuanya merespon dengan beberapa pertanyaan dan tanggapan. Di antaranya pertanyaan yang paling menarik bagi saya yaitu tentang kelebihan dan juga apakah kegiatan tersebut, karena saya di sini mengambil temanya kan outrage, olahraga tradisional. Dan mereka menanyakan apakah untuk kegiatan ini akan dilombakan di tingkat yang lebih tinggi, model di kabupaten atau di seterusnya seperti itu. Itu membuktikan bahwa apa yang saya presentasikan itu menarik bagi yang mengikutinya, dan ada juga umpan balik dari kepala sekolah merespon sekaligus memberikan apresiasi terhadap RTL yang saya buat seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Asep. Mangga yang lainnya ada yang mau menjawab lagi? Silakan Kak. Ya boleh, silakan Kak Ani lagi. Semoga yang lain nggak bosen ya. Jadi Kak, pada saat kemarin saya presentasi itu ada beberapa masukan dan umpan balik mungkin ya. Yang pertama itu pada saat saya presentasi ada masukan seperti ini, bahwa jangan sampai kan saya kemarin RTL-nya tentang senam Fit Friday yang belum ada nih di Seman Kalbu. Jadi jangan sampai katanya untuk setiap senam itu memboringkan. Jadi harus bervariasi. Setiap ini kita harus mencari cara agar senamnya setiap minggunya itu ada variasinya gitu, tidak monoton terus. Lalu ada masukan juga dari teman yang lain, presentasinya sudah bagus, akan tetapi bagaimana cara kita untuk mempublikasikannya, kata dia gitu. Lalu ada masukan lagi Kak, umpan balik dari yang lain, bisa kita buat video singkat tentang senam seperti apa yang nanti kita lakukan, lalu membuat poster dan yang lain-lain. Lalu ada lagi Kak yang memberikan umpan balik tuh, Bu Ani, gimana kalau misalkan kita pakai indikator keberhasilan peserta didik, misalnya biar tidak hanya senam-senam aja gitu, jadi biar mereka tergugah untuk ikut senam teh, karena dinilai dari guru teh, ada sesi pemantauannya gitu dari guru, biar si anak teh emang benar mengikuti kegiatan senam itu. Jadi nggak hanya ada senam, tapi anak-anaknya pikirannya entah apanya kemana daya gitu. Jadi terfokus ke senam Fit Friday itu gitu. Gitu Kak. Jadi tidak hanya dibuat rencana tidak hanya diadakan, tapi juga kita lihat tujuannya apa, lalu agar ada manfaatnya untuk anak gitu. Itu Kak, ada masukan kemarin umpan balik yang seperti itu dari kombel saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ani ya. Berarti umpan baliknya cukup hal yang positif ya Kak Ani ya, dan itu menjadikan inspirasi juga untuk kedepannya untuk memperbaiki lebih baik lagi gitu kan, dari masukan-masukan dari dari peserta. Oke, terima kasih Kak Ani dan Kak Asep. Kita gaspol ya karena ini banyak nih. Nah, kakak-kakak, apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan,
dan dokumen lain yang relevan. Mangga kakak-kakak, apakah apa yang kemarin kakak-kakak upload tugasnya apakah sudah sekumplit ini, video, foto, kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Contohnya kayak daftar hadir. Kemarin kakak-kakak saya sudah mengecek tugas kakak-kakak semua ya, link videonya ada, terus foto-foto kegiatannya ada, terus surat undangan juga ada, daftar hadir, notulen itu cukup komplit juga. Namun ada beberapa yang belum komplit, tolong ya kakak-kakak boleh nanti dilengkapi surat undangannya, notulennya gitu kan ya. Nah, oke, untuk ini saya cukup, kakak-kakak sudah komplit ya yang sudah diupload. Lalu analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut. Nah, kakak-kakak, analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut atau RTL, petunjuk. Lakukan analisis terhadap rencana tindak lanjut RTL milik peserta lain yang sudah dibuat secara berpasangan. Isilah skor pada masing-masing kriteria berdasarkan hasil analisis yang Anda lakukan pada lembar analisis dan umpan balik. Tulislah umpan balik terhadap rencana tindak lanjut RTL pada lembar analisis dan umpan balik di kolom paling bawah. Sebagai contoh akan dipresentasikan 3 program atau kegiatan rencana tindak lanjut atau RTL yang akan dianalisis peserta lain. Bukan hasil isian lembar analisis dan umpan balik pada link drive yang disediakan. Nah, kakak-kakak, lembar analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut ini salah satunya ya. Nah, lalu di sini umpan baliknya ada di di paling bawah. Nah, kakak-kakak silakan mau yang punya siapa nih, kita ambil satu aja ya. Kita nggak usah pakai link. Nanti umpan baliknya secara langsung saja karena ini banyak ya untuk pengantar bukti karya nanti yang persiapan kakak-kakak. Nah, silakan yang mau presentasi dan mau di-share screen-kan PPT-nya, dan nanti silakan kakak-kakak yang lainnya ngasih umpan balik dan ngasih skor ya untuk penilaiannya. Mangga Kak Ani, apa yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ini Kak, RTL saya yang mau diinin ya. Boleh, silakan. Nah, kakak-kakak, Kak Ani, gini ya, kita sharing juga dengan kakak-kakak yang lain. Karena apa? Karena ada kakak-kakak yang belum komplit ya. Jadi nanti bisa tuh referensinya kita berbagilah ya, kita berbagi. Bahkan kemarin juga saya sudah sharekan di grup salah satu contoh PPT-nya. Silakan Kak Ani di-share screen-kan itunya. Silakan dipresentasikan, dan yang kakak-kakak yang lainnya silakan disimak dan nanti minta penilaian dan umpan baliknya terhadap tugas Kak Ani. Silakan Mangga Kak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan RTL saya tentang program senam Fit Friday kelompok belajar Seman Kalbu. Setelah saya membentuk kelompok belajar kecil, kombel kecil di sekolah saya berjumlah 3 orang, saya bersama 2 guru lain, guru mata pelajaran lain, kami akhirnya merencanakan akan membuat program senam Fit Friday ini. Latar belakangnya oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental peserta didik. Aktivitas yang teratur dapat membantu peserta didik menjaga kebugaran tubuh, mengurangi stres, serta meningkatkan konsentrasi dan semangat dalam belajar. Yang kami lihat di kombel kita, itu anak-anak itu ininya kurang, kebugaran fisiknya kurang. Makanya kenapa udah cocok Bu, gitu. Kita bikin rencana
RTL tentang senam Fit Friday. Jadi setiap minggu senamnya. Setiap hari Jumat di setiap akhir minggu masih di minggu akhir pembelajaran di setiap hari Jumat dengan mengadakan senam rutin setiap Jumat, sekolah ingin membentuk kebiasaan hidup sehat di kalangan peserta didik dan mendorong mereka untuk aktif bergerak. Ini latar belakangnya ya Kak ya. Terus ada tujuan programnya, menumbuhkan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, meningkatkan kesehatan fisik peserta didik melalui senam rutin, meningkatkan konsentrasi, membangun kebiasaan hidup sehat, mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mental, mempererat kebersamaan antara peserta didik, guru, dan staf. Kenapa di sini guru dan staf dilibatkan? Karena mereka juga akan ikut senam Fit Friday. Capaian dan hasil yang diharapkan. Ya, terbentuknya karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, peserta didik lebih bugar dan sehat berkat aktivitas senam rutin yang berdampak positif pada daya tahan tubuh mereka, dan lain-lain. Langkah-langkah yang ditempuhnya, peluncuran proyek senam Fit Friday, pengkondisian kelas dengan melakukan persepsi dan persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan penjelasan terkait proyek yang akan dilaksanakan oleh setiap peserta didik, menyampaikan hasil proyek oleh peserta didik berupa video, melakukan pembiasaan senam Fit Friday setiap hari Jumat sebelum belajar di kelas. Struktur pembelajaran sama seperti ini ya Kak, cuman coba dibaca aja. Peluncuran proyek senam Fit Friday ini dibantu oleh kesiswaan dan kurikulum, pengkondisian kelas 10, 11, 12 dengan melakukan persepsi dan persepsi ini oleh wali kelas, menyampaikan tujuan pembelajaran oleh wali kelas dan dibantu oleh guru PJOK, menyampaikan penjelasan terkait proyek yang akan dilaksanakan oleh setiap peserta didik, penyampaian hasil proyek oleh peserta didik berupa video, melakukan pembiasaan senam Fit Friday setiap hari Jumat sebelum belajar di kelas. Pernyataan tentang aset yang dimiliki sekolah, ada modal manusia, modal fisik, modal lingkungan, modal sosial, dan modal finansial. Rencana evaluasi, memeriksa kesesuaian antara rencana yang disusun dengan pelaksanaan program. Hasil evaluasi akan didiskusikan bersama kepala sekolah beserta seluruh rekan guru untuk menjadikan dasar dalam penyusunan tindak lanjut. Kemungkinan tantangan, memerlukan proses untuk dapat bergerak bersama, konsisten pelaksanaan program, kurangnya pengawasan yang baik antara peserta didik dan guru, peserta didik mudah bosan dan jenuh karena melakukan kegiatan ini mungkin kurang bervariasi. Kemampuan peserta didik dalam memilih jenis atau konten, kesungguhan peserta didik dalam melakukan kegiatan program ini. Itu yang saya presentasikan sewaktu di Kombel. Ini dokumen pendukungnya. Ada notulen bersama Kombel, kami bertiga. Isinya ada tujuan program, hasil capaian program, dan kesimpulan rapat. Ini ada guru seni dan guru bahasa Indonesia, Kombel kecil saya sebelum saya memaparkan di Kombel keseluruhan. Ada flyer diseminasi sebagai undangan kepada seluruh anggota Kombel Seman Kalbu. Lalu ada undangan rapat yang bersifat kedinasan, ada daftar hadir komunitas belajar pada saat penyampaian diseminasi, lalu ini notulen diseminasinya. Nah, ada tujuan program, lalu ada masukan dan pertanyaan dari anggota Kombel, kesimpulan rapat. Dan ada lembar pernyataan PKG PJOK, pengambilan gambar, ini yang buat nanti bukti karya ya Kak. Dokumentasi Kombelnya ini pada saat bertiga menyusun rencana yang akan kita buat tentang senam Fit Friday. Ini waktu dokumentasi diseminasi. Oke, cukup itu aja Kak RTL saya. Oke. Terima kasih Kak Ani yang sudah mempresentasikan rencana tindak lanjutnya. Silakan kakak-kakak berikan umpan baliknya dari kakak-kakak dan penilaiannya. Silakan. Bu siapa dulu nih yang mau ngasih umpan baliknya, silakan. Mangga di resend. Silakan Kak Ustadz, silakan. Siap Kak. Terima kasih untuk kesempatannya Kak Fasil dan juga yang barusan mempresentasikan kami.
Saya mungkin di sini hanya akan mengapresiasi saja Kak, karena kalau dilihat dari awal sampai akhir itu super lengkap, sudah sangat detail sesuai dengan acuan, sesuai dengan yang dipinta di LMS, dan ini peluang kalau boleh di share ke rekan di grup Kani, nanti yang belum mungkin bisa meniru seperti Kani, cuma mungkin dibedakan untuk tema mungkin ya. Di sini saya juga ingin menambahkan saja, mungkin bukan berarti kurang ya, mungkin hanya ini keinginan dari personal saya gitu, supaya apalagi kalau di RPL KANI ini ditambah dengan hasil yang diharapkan gitu. Kan ada capaian, mungkin lebih ke standar kompetensinya kalau di kurikulum gitu. Nah, dan juga kalau dilengkapi lagi dengan hasil yang diharapkan, apa itu isi dari hasil yang diharapkan? Hasil yang diharapkan itu adalah isinya dari capaian. Jadi kita menetapkan capaian yang akan dicapai gitu. Itu akan ada hasil yang diharapkannya seperti anu. Nah, dipindahkan dari capaian. Cuman ini tidak terlalu harus sih, cuman ini saya hanya menambahkan saja, akan lebih gaya lagi, hebring lagi gitu Kak. Kalau saya di sini disuruh memberikan nilai Kak, mungkin kalau nilai tertinggi 1000, nah ini untuk nilai yang dipresentasikan oleh Kak Ani adalah 1000 Kak. Jadi sudah sangat super lengkap, malah untuk saya pun tidak selengkap ini mungkin. Seperti itu Kak. Terima kasih untuk kesempatan mengapresiasi. Oke, terima kasih Kak Ustadz yang sudah mengapresiasi ya, dan termasuk juga saya juga ya mengapresiasi bahwa RTL yang punya KANI itu emang benar-benar sudah komplit ya, dari daftar hadir, notulen segala macam ini itu. Nah sebetulnya nanti Kak Ani ya tinggal yang tadi itu ya, yang ada yang dengan peserta didik ya, itu nanti untuk bukti karya aja ya. Kalau misalkan tidak dimasukkan di RTL juga itu nggak apa-apa ya, tetapi nanti yang lebih komplitnya itu di bukti karya Kak. Karena apa? Karena bukti karya itu nanti akan menjadi seluruh Indonesia mungkin ya, udah yang akan produk kakak-kakak itu akan dikenal gitu kan. Makanya nanti bukti karya itu sebelum kakak-kakak mengupload di PMM ya, kakak-kakak nanti silahkan upload dulu di LMS, nanti itu ada verifikasi dari fasilitator. Kalau sudah diverifikasi, nah baru itu kakak-kakak boleh langsung di-uploadkan di PMM-nya. Baik kakak-kakak, ada lagi nggak yang mau umpan baliknya nih dari RTL yang punya KANI? Silakan, ada lagi nggak? Kak Neng, Kak Rifki mungkin, atau Kak Teguh, Kak Uben, Kak Jajang, Kak Acep. Ini belum terdengar suaranya nih. Kak, jadi ini tugasnya masih ada kesempatan ya untuk yang belum itu. Iya. Ya. Gini, kakak-kakak, saya langsung aja di sini ya. Kakak-kakak, bagi yang belum, kemarin saya sudah cek, bahkan yang sudah saya kasih nilai juga ya. Tetapi ada beberapa peserta yang belum mengumpulkan. Di situ sebetulnya sama sistem sudah ditandai merahnya. Saya tidak bisa menilai karena apa? Karena tugas kakak-kakaknya nggak ada. Nah, daripada sama sekali enggak, kakak-kakak sok bikin ya dari sekarang videonya. Yang pertama bikin PPT dulu. Bikin PPT tentang materinya, silakanlah bebas ya kakak-kakak. Ataupun misalkan kakak-kakak bisa minta bantuan kepada rekan yang lainnya
Lalu si PPT itu dibuatkan PDF ya, tetapi di situ ada daftar hadirnya kayak Kak Ani barusan ya, notulennya, terus surat undangannya ya, terus foto-foto termasuk link videonya itu masukkan juga di situ. Seperti itu ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak yang belum silakan, masih ada waktu sebelum tanggal 29. Jadi fixnya kakak-kakak tanggal 29 itu harus sudah selesai semua dari modul 1 sampai modul berapa tuh yang ada di LMS kakak-kakak. Kalau Ya. melihat nilainya gimana Kak? Bisa Kenapa? dilihat nggak? Melihat nilai di LMS bisa nggak? Apanya Kak Ustaz? Ya, hasil penilaian dari Pasil itu bisa dilihat nggak sama peserta? Kalau sama peserta nggak bisa. Kalau sama saya ada 100 semua. Kak Asep, Mas 100 sudah lah. Pokoknya gini ya Kak Ustadz, itu yang tugas seperti itu Pasil yang ngasih. Cuman yang kayak yang sudah 100 itu biasanya langsung dari sistem. Kalau yang dari sistem itu nggak bisa diganggu gugat lagi. Ya, yang ada due date-nya itu sudah sebetulnya sudah sama sistem ya. Itu salah satunya. Ya kakak-kakak yang belum segera ya. Kita lanjutkan sebentar. Sebentar Kak, sebentar ya. Lengkap karena ya hadir semuanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kakak-kakak nanti di komunitas belajar ini umpan baliknya harus diisi ya. Harus ada ininya juga. Oke. Oke, kakak-kakak selesai. Kita lanjut ke kakak-kakak sebentar ya. Kamu Siso, di mana kamu Siso? Iya. Gimana? Balas WA. Kata Pak Pasil, jersey udah Ada di toko. ada di toko. WiFi aman. Oke, siap, nanti aku ke sana. Bukan ke Pak Pasil, jersey pesanan Pak Pasil udah beres. Yen orang. Emang macan datang. Nuna. Oke, kakak-kakak kita lanjutkan ya. Share screen. Mana nggak muncul Oke, baik kakak-kakak. Ini pengantar bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk PKG. Nah, topik pembahasan hari ini alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Yang kedua, mengunggah bukti karya di PMN. Nah, kakak-kakak, alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024.
Perjalanan peserta program PKG PJOK minggu ke-1 sampai ke-5 kakak-kakak pembukaan dan materi orientasi. Alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran asinkron dan tatap maya. Lalu minggu ke-6 hari keberangkatan pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi hari kepulangan. Lalu minggu ke-7 sampai ke-10 pembelajaran asinkron dan tatap maya. Lalu minggu ke-11 unggah dokumentasi bukti karya, minggu ke-12 penutupan. Ya, berarti itu sudah selesai nanti ya. Nah, kakak-kakak, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu para syarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Jadi kakak-kakak, berupa videonya itu gambar dan suaranya itu harus terdengar jelas. Lalu isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ajaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Lalu video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Lalu karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain atau tidak boleh copy paste ya. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Anda dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video. Pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK. Praktik pembelajaran merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Praktik baik. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Untuk RPP atau modul ajar, RPP modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen atau PDF. Nah, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nah, yang tadi dengan mendapatkan formulir ini, nah ini salah satunya kakak-kakak nanti saya akan nah ini ya. Ini yang tadi Kak Ani ada ya di RTL-nya. Jadi kakak-kakak wajib menggunakan ini lembar pertanyaan peserta PKG PJOK pengembalian gambar anak, video, dan penampilan produk bukti karya. Jadi kakak-kakak wajib mengisi ini ya nanti. Nah, ini bisa nanti di share screen ke. Nah ini Kak Ani kalau nggak salah tadi udah punya ya Kak Ani ya. Ada Kak, itu di ini Kak, di di bukti karya.
Di Ya. LMS, di Bukti Karya nanti ngedownload sendiri. Ya, ada di situ ya. Nanti tinggal kakak-kakak di download ya yang ini ya. Kita next. Nah, ini unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, kakak-kakak dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian bukti karya pada laman beranda atau home kelas pembelajaran PKG PJOK. Nah, kakak-kakak coba perhatikan ya. Ini nanti tampilannya di LMS kakak-kakak akan seperti ini ya. Ini untuk unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Jadi kakak-kakak sebelum mengunggah hasil bukti karyanya di PMM, jadi kakak-kakak mengupload dulu di di LMS. Nanti setelah divalidasi sama fasilitator, lalu kakak-kakak boleh melanjutkan mengisi bukti karyanya di PMM. Nah, kakak-kakak akan masuk pada laman modul bukti karya. Yang pertama, pilih modul unggah draft bukti karya untuk mulai mengunggah bukti karya Anda. Yang kedua, proses revisi dan berbagi bukti karya akan dikunci sampai draft bukti karya diperiksa oleh fasilitator. Jadi kakak-kakak nanti setelah kakak-kakak mengupload bukti karyanya di LMS, itu pasti akan terkunci ya, akan dikunci sebelum nanti diperiksa oleh fasilitator dan sudah divalidasi. Nah, yang selanjutnya, unduh formulir persetujuan pelibatan anak yang tadi itu, yang perlu dilengkapi dan diunggah bersama dengan draft bukti karya. Yang keempat, klik kerjakan tugas start assignment untuk mengunggah draft bukti karya. Yang kelima, pastikan Anda membaca semua instruksi yang tertera sebelum mulai melakukan pengunggahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang keenam, kakak-kakak nanti pilih tab file upload. Kak Yogi, tolong dimatikan mikrofonnya, Kak Yogi. Dimatikan dulu mikrofonnya, Kak Yogi. Oh, masuk ya. Oke. Yang ketujuh, klik upload file untuk dapat mengunggah draft bukti karya. Lalu yang ke-8, klik choice file untuk memilih dokumen bukti karya yang ingin diunggah. Catatan, apabila ingin mengganti dokumen yang telah diunggah, silakan klik choice file dan pilih ulang dokumen yang ingin diunggah. Jadi ini untuk bila mana kakak-kakak ingin mengganti ya, tinggal klik choice file dan pilih ulang dokumen yang ingin kakak-kakak unggah kembali. Nah, yang ke-9, pilih add another file untuk menambahkan dokumen yang ingin diunggah. Lalu yang ke-10, ulangi langkah upload file dan choice file, lalu unggah formulir pernyataan perlibatan anak yang ingin diunggah. Setelah dokumen lengkap terunggah, lalu klik kumpulkan submit ya, lalu disubmit nanti di PMM-nya. Nah, kakak-kakak, ini putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai,
peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya. Terdapat 2 putusan ya kakak-kakak utama dari validasi bukti karya. Yang pertama, baik untuk langsung diunggah ke PMM, perlu revisi dan unggah ulang terlebih dahulu sebelum unggah ke PMM. Mohon dicek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS-nya kakak-kakak nanti kalau sudah mengupload ya. Nah ini sama putusan utama dari validasi bukti karya layak untuk diunggah ke PMM. Yang pertama, kakak-kakak akan melihat modul berbagi bukti karya apabila draft bukti karya layak untuk langsung diunggah ke PMM. 2. Dalam modul berbagi bukti karya, Anda perlu membagikan hasil karya yang telah diunggah di PMM pada forum diskusi. Yang ketiga, klik replay untuk mulai membagikan bukti karya Anda. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang keempat, tuliskan tautan hasil bukti karya yang telah diunggah di PMM pada kolom yang tersedia. Lalu pastikan untuk memberikan spasi setelah menyalin tautan agar dapat berubah otomatis menjadi hyperlink. Lalu yang keenam, klik post reply untuk mengirimkan hasil bukti karya ke forum diskusi. Lalu yang ketujuh, hasil bukti karya telah berhasil dibagikan pada forum diskusi. Nah, kakak-kakak, putusan utama ini putusan utama dari validasi bukti karya ini perlu direvisi juga ya. Nah, Anda akan melihat modul revisi apabila draft bukti karya baik perlu diperbaiki sebelum dapat diunggah ke PMM. Dalam modul berbagi bukti karya, kakak-kakak akan diarahkan untuk melihat umpan balik dari fasilitator dan mengunggah ulang revisi draft bukti karya. Klik tautan untuk kembali ke modul unggah draft bukti karya untuk, nah ini ya, untuk dilihat umpan balik dari fasilitator terkait aspek yang perlu diperbaiki pada bagian komen. Lalu yang kelima, klik kerjakan lagi ya. Lalu untuk mulai mengunggah ulang draft bukti karya yang telah diperbaiki. Nah, ini cara mengunggah bukti karya. Oke, sebelum cara mengunggah bukti karya, kakak-kakak ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak untuk cara mengunggah kepada ke LMS-nya sebelum divalidasi? Silakan Kak Ustadz. Ini Kak, terkait bentuknya, bentuk bukti karyanya di sini kan ada video atau PDF-nya. Jadi PDF. kita memilih salah satu aja mungkin ya. Jadi enggak Salah kalau satu video, saja. video, kalau PDF. Oh iya, siap. Jadi kalau PDF kan hanya gambar mungkin. Pilih salah satu aja Kak Ustadz, tapi itu kan yang di RTL kan tinggal di-uploadkan saja. Jadi kakak-kakak yang sudah membuat video atau membuat RTL yang di KBS itu tinggal diperlengkapi lagi ya. Yang belum lengkap diperlengkapi lagi. Nanti kakak-kakak diunggah bukti karya, nanti silakan diunggahkan semua. Nanti setelah diunggah nanti ada verifikasi atau validasi dari fasilitator. Kalau sudah divalidasi, itu nanti ada umpan baliknya, nanti kakak-kakak silakan kalau sudah ada umpan balik atau sudah divalidasi ya silakan langsung diunggah di PMM. Nanti kalau sudah diunggah di PMM, ya di bukti karya PMM, nanti kakak-kakak silakan linknya dibagikan kepada teman sejawat kakak-kakak. Ya, itu ada umpan balik, ada saran, itu sebanyak mungkin
umpan balik dari rekan sejawat kita atau teman kita, nanti si link dari PMM itu masukkan ke sebentar ke ini nih, ke modul berapa ya ini? Sebentar Kak, ke modul, nah berbagi bukti karya ya, BK 3 kalau nggak salah di LMS-nya itu. Ya, cuman itu link dari PMM-nya saja. Jadi nanti pada saat diklik di LMS-nya itu pasti akan mengarahkan ke PMM, bukti karya di PMM yang kakak-kakak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut cara pengunggahan video atau ininya? Ya, sedikit lagi Kak, tadi teh saya jadi persepsi teh itu ke apa? Kegiatan yang dihasilkan setelah kita melakukan RTL gitu. Cuman jadi ini mah RTL kemarin yang dipresentasikan itu yang dilaporkan gitu ya. Iya, betul Kak. Kegiatannya apa? Iya, betul. Siap Kak kalau jadi itu. RTL Kalau yang sudah mah nggak ada masalah. Ya, jadi RTL yang kakak-kakak kemarin yang sudah dipresentasikan ya, itu nanti di apa namanya diperbaiki lagi, bisa diedit Kak, bisa menggunakan apalah, bisa menggunakan awalan dulu tuh ya, pendahuluannya 1 2 3 baru. Nah, itu salah satunya. Kalau sudah itu nanti boleh dimasukkan ke bukti karya di PMM. Jadi kalau yang sudah membuat video, yang sudah membuat RTL, itu kakak-kakak tinggal di-uploadkan di bukti karya. Nanti saya akan validasi, kalau misalkan sudah sesuai, berarti kakak-kakak tinggal lanjutkan ke PMM. Seperti itu ya Kak Ustadz ya. Ada lagi yang lainnya mungkin yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Nggak ada. Kalau nggak ada kita gas ya. Siap Kak, lanjut aja. Oke. Nah ini cara mengunggah bukti karya di PMM ya. Yang pertama, langkah-langkah mengunggah bukti karya. Yang pertama, buka fitur bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Contohnya seperti kayak gini nih Kak nih ya. Kakak-kakak yakinlah pasti sudah paham ya. Tapi ini tinggal kita mengulas lagi. Lalu yang kedua, klik tambah karya ke karya saya. Nah, kayaknya seperti ini nih ya. Lalu yang ketiga, pilih kategori karya yang akan diunggah. Ya, yang ini nih. Kita next. Yang keempat, pilih bentuk karya yang akan diunggah. Ya. Lalu yang kelima, pastikan Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube Anda. Lalu yang keenam, masukkan ke akun YouTube dengan akun Google Anda, ya. Nah, langkah-langkah ini sama ya. Yang ketujuhnya, izinkan akses ke YouTube kakak-kakak dengan klik lanjutkan, ya. Lalu pilih video yang akan diunggah. Lalu yang kesembilan, lengkapi rincian video dan klik simpan video. Nah, ini bagaimana cara membagikan bukti karya kakak-kakak. Yang pertama, buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Lalu yang kedua, pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Yang ketiga, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Yang keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Yang kelima, cari tombol bagikan karya. Yang keenam, untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS.
Nah, yang keenam, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan untuk bukti karya yang sudah diunggah, kakak-kakak hanya dapat mengedit description saja. Ya, terus yang ketujuh, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Nah, ini tanya jawab seputar bukti karya. Oke, silakan kakak-kakak, ada yang mau ditanyakan kembali tentang bukti karya sebelum kita lanjutkan. Apakah kakak-kakak masih ada yang kebingungan dalam untuk penguploadan atau mengunggah tugas kakak-kakak nanti pada saat di LMS dan di PMM? Mangga, silakan. Ada yang mau tanyakan? Mangga Kak Ani. Kak, ini saya mau nanya, kalau bukti karya ini tuh harus yang sudah terlaksana atau masih berbentuk rencana tindak lanjut seperti tadi? Nah, gini Kak, ya. Sebetulnya kan itu kan yang terencana ya, yang belum yang sudah terjadi gitu kan. Tetapi kalau misalkan kakak-kakak itu harus membuat lagi, otomatis kakak-kakak pasti akan membutuhkan waktu juga dan membutuhkan peserta juga ya. Tetapi kakak-kakak bisa menggunakan hasil RTL yang pada saat kakak-kakak sudah dipresentasikan di kombalnya masing-masing atau di komunitas belajar sekolahnya masing-masing. Seperti itu Kak Ani. Jadi si RTL itu nanti akan dibuatkan bukti karya di PMM. Maksudnya gini Kak, di RTL itu kan cuma rencana ya. Kalau bukti karya itu sampai ke pelaksanaannya apa enggak rencana aja gitu? Sampai pelaksanaannya. Dan ada umpan baliknya juga yang harus diisi. Kayak tadi kan ada penilaiannya, ya. Terus ada umpan baliknya. Nah, umpan baliknya itu harus diisi juga. Di umpan baliknya itu seperti apa? Itu harus diisi. Jadi harus lebih komplit lagi Kak Ani. Berarti nanti judulnya bukan RTL lagi ya Kak? Bukan, nanti judulnya bukan RTL lagi. Bukti karya gitu ya? Bukti karya, betul. Sampai ke pelaksanaan senam, si anak melakukan senam Fit Friday itu Kak? Iya, materinya saja. Tetapi foto-fotonya itu yang pada saat komunitas belajar aja seperti itu Kak Ani. Oh iya. Kalau materinya lebih dikomplitin lagi boleh, silakan. Itu lebih bagus. Justru itu yang harus diperbaikinya itu harus diperbaiki secara lebih komplit lagi seperti itu. Siap, nuhun Kak. Oke. Mangga Kak Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukti karya menyambung dari Kak Ani tadi kan, misalkan untuk program senam gitu kan mungkin harus ada video anak yang lagi senamnya gitu ya, ada harus gitu gak Kak? Atau cukup Enggak. Programnya aja Kak? Enggak usah, programnya saja Kak. Oh iya. Programnya saja, dilengkapinya jadi materinya saja gitu kan, materinya aja dimasukin, ditambahin. Nanti untuk foto-fotonya itu silakan pakai foto-foto yang pada saat kakak-kakak presentasi di waktu RTL di komunitas belajar sekolahnya masing-masing yang kemarin itu. Gak apa-apa pakai itu aja. Jadi nggak usah pakai video-video siswanya lagi senam misalkan, atau misalkan foto-foto dokumentasinya siswanya lagi senam gitu, seperti itu. Jadi cukup sama komunitas belajar aja Kak gitu ya yang ya, kemarin. boleh di situ kayak gitu aja.
Di komunitas belajar aja. Itu ya Sama, Kak Denny ya. sama videonya kayak ya kan? Sama videonya yang kemarin. Ya, sama videonya itu tetap dimasukkan di link aja Kak. Waktu video, waktu kegiatan presentasi di komunitasnya. Ya Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Silakan lanjut Kak Asep. Begini Kak, ini penguatan saja mungkin supaya lebih jelas, supaya tidak terlalu pusing gitu Kak untuk tugas bukti karya ini. Mungkin kalau saya boleh menambahkan atau memperjelas, jadi untuk tugas di bukti karya ini hampir sama dengan yang RTL, cuman mungkin kalau yang ada di pikiran saya begini Kak. Jadi video yang sudah kita buat itu kita edit lagi supaya lebih bagus lagi, mungkin bisa pakai openingnya, terus di dalamnya kan biasanya itu di dalam videonya ada hal yang kurang penting misalkan dibuang gitu. Jadi poin-poin yang intinya tersampaikan jadi sampai akhir seperti kemarin mungkin gitu ya kayak. Cuman nanti mungkin ditambahkan bukan ditambahkan ya, kemarin aja pakai PDF kan ya. Jadi nanti di PDF kan mungkin disesuaikan dengan kriteria yang tadi dibahas oleh Kak Fasil. Mungkin seperti itu kayak, jadi hampir sama dengan kemarin. Sama Kak, Ya. betul sama. Cuman jadi tadi kan kita berpikirannya untuk RTL itu sampai pelaksanaan di siswa model saya ini kan ada kegiatan olahraga tradisional diterapkan, tidak sampai seperti itu mungkin ya kayak. Jadi kegiatan kita selama RTL kemarin di-upload ulang. Oke. Terima kasih Kak Asep atas ininya ya. Jadi gini ya kakak-kakak, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa sesuaikan saja dengan RTL ya, tugas kakak-kakak dengan RTL. Lalu si videonya itu bisa diedit lagi menggunakan opening dulu tuh, pembuka pas waktu mau mulainya. Ya silakanlah kakak-kakak pasti sudah kayak Kak Burhan untuk pengeditan video itu sudah silakanlah, itu mah terserah kakak-kakak sebagus mungkin ya pengeditan videonya. Lalu untuk di RTL-nya kakak-kakak cukup saja yang itu. Tetapi kalau misalkan mau ditambah lagi materinya lebih komplit lagi, itu silahkan, itu lebih bagus ya. Tetapi saya mah cuman mau yang kemarin aja yang sesuai dengan RTL silahkan itu juga. Jadi kakak-kakak jangan sampai bikin lagi gitu kan, apalagi bikin lagi dari nol ya, terkecuali mungkin yang belum sama sekali membuat RTL dan membuat video, itu mah harus, karena belum mempunyai videonya yang RTL juga, seperti itu ya kakak-kakak. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung, ada yang masih belum paham nggak? Sok silakan kita sharing aja. Jadi jangan sampai pada saat kita sudah selesai gimitnya, aduh kumaha ya, masih bingung gitu kan. Lalu masih ini, sok silakan Kak, masih ada nggak? Kak Farid belum terdengar suaranya nih, ada yang mau ini nggak? Silakan Kak Cep, mangga Kak Cep. Wah, mau tanya, kalau untuk materinya itu bebas, yang penting berkaitan dengan PJOK atau gimana gitu Pak? Maksudnya kayak misalkan apakah harus bentuknya kegiatan kayak misalkan tadi senam, terus ada jalan santai, apakah memang harus berbentuk materi seperti sepak bola, bola voli, atau hal lain yang berbentuk pelajaran? Bebas Kak, yang penting termasuk ke dalam pembelajaran PJOK. Kak Farid misalkan saya mah mau tentang sepak bola, tentang juggling lah atau apa, atau teknik dasar, itu silahkan. Ataupun misalkan mau dikaitkan dengan kesehatan, senam, terus misalkan jalan santai, atau misalkan lari, itu juga silahkan. Seperti itu ya Kak Farid, jadi bebas ya untuk materinya atau judulnya.
Oke, ada lagi Kak Farid yang mau ditanyakan? Kak siapa? Kak Acep? Tidak ada. Tidak ada, Kak. Udah cukup. Oke, Kak Acep segera ya membuat ya dan uploadkan ya di RTL-nya ya. Ya, siap, Kak. Insya Allah. Oke. Kak, ini untuk memudahkan biar nanti tidak ada revisi, gimana kalau disebutkan aja Kak gitu, gimana yang sudah layak untuk masuk ke unggah karya atau belum Kak gitu Kak. Biar nanti kan belum layak, jadi diperbaiki dari sekarang gitu. Oke. Saya pesimis Kak Denny nih. Ada yang sudah layak Kak, tinggal di upload Kak. Gini Kak, yang penting saya ketentuannya sesuai dengan alurnya saja. Yang pertama materi itu saya bebas lah ya, untuk materi itu silakan bebas. Cuman alurnya yang pertama kakak-kakak harus komplit dari segi materinya ada, terus kesesuaian materinya, lalu berkas-berkasnya ya Kak Denny, berkas-berkasnya itu adalah surat undangan, lalu daftar hadir, notulen, terus ada lagi apalagi tuh ya, itu ya yang Kak Ani tuh komplit tuh ya, yang ada yang tadi tanda tangan dengan peserta didik itu kan, perjanjian itu. Nah itu seperti itu Kak, jadi saya nggak melihat materinya misalkan wah iya mah nyambung misalkan, yang penting adalah saya akan ngasih kebijakan kakak-kakak, jadi saya juga tidak akan memperibet kakak-kakak. Jadi yang penting kakak-kakak uploadkan dulu di LMS, nanti pasti akan langsung diverifikasi atau divalidasi langsung. Terkecuali misalkan ininya fotonya misalkan kegiatan foto-fotonya ini mah bukan kegiatan kakak-kakak, misalkan hasil copy paste dari foto kegiatan orang lain. Nah, itu baru pasti akan diperbaiki, disuruh diperbaiki seperti itu, Kak. Ya, Kak Dene ya. Siap Kak. Oke. Tinggal nambah yang surat perjanjian tadi Kak ya. Nah, betul, itu. Tinggal nambah surat perjanjian yang tadi itu dan penilaian umpan balik tuh Kak. Ya, yang tadi itu ada. Jadi di situ nanti ada umpan baliknya. Silakanlah kakak-kakak ditulis sendiri umpan baliknya seperti apa. Pendapatnya tadi kan Kak Ani sudah menjelaskan bahwa pesertanya memberikan umpan balik untuk menambahkan harus seperti ini. Silakan dimasukkan di situ. Jadi umpan baliknya, maaf Kak, tadi saya telat Kak. Jadi umpan balik itu dari peserta kombal itu Kak ya? Iya, peserta kombal. Oh iya Kak, makasih Kak. Tadi telat. Ya, sama-sama. Silakan, tadi siapa Kak Farid? Ada pertanyaan dari Kak Farid mungkin? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih Kak. Saya masih belum puasnya itu kemarin pas ngupload ini PDF-nya Kak. Kemarin kan harus dilampirkan notulen sama daftar hadir terus surat undangan ya. Nah itu nggak bisa kelihatan jelas kayaknya Kak. Soalnya saya ngambilnya di screenshotnya yang dilampirkan di PDF-nya itu. Dari PPT-nya itu kan susah tuh. Iya. Masukin ke PPT dulu. Nah kalau masukin ke PPT saja sih masukin itunya bisa, nanti tinggal klik jadi muncul. Cuman kan nanti harus dari PPT di PDF-kan lagi. Nah itu yang nanti jadi enggak kelihatan itu hasil notulen sama surat hadir. Jadi kurang jelas ya. Itu sih. Iya. Oke, nggak apa-apa Kak Farid. Tetapi semaksimal mungkin nanti bolehlah diedit lagi untuk bukti karya ya. Kalau di RTL itu saya harap nggak apa-apa lah. Cuman untuk di RTL gimana caranya harus lebih. Tadi juga kan saya sudah sudah membacakan bahwa kalau misalkan video gambarnya harus jelas, suaranya harus terdengar gitu kan. Ya jangan sampai gambarnya atau kameranya tidak jelas atau suaranya tidak terdengar seperti itu. Ada lagi mungkin silakan yang lainnya. Kak Teguh, Kak Uben, Kak Jajang, ada yang mau ditanyakan nggak untuk persiapan
bukti karya nih. Belum terdengar suaranya nih Kak Teguh nih. Kak Teguh ada nggak Kak Teguh? Adakah lengkap semua sekarang? Cuman Iya. nggak tahu ini nanti Iya. nggak tahu anu. Kak Teguh coba dibuka kameranya atau mikrofonnya. Kak Teguh. Hari kata gue ke mana cenah? Kakak-kakak, jadi Tadi mah ada ya, cuman sekarang nggak ada tuh. ya, jadi mohon ya, saya cuma bisa membantu ya kakak-kakak, saya cuma bisa memfasilitasi dan memberitahu ya bahwa yang sebetulnya untuk hasil penilaian yang lebih itunya itu dari sistem langsung ya. Jadi kakak-kakak kalau misalkan saya selalu bawel mengingatkan ini itu kakak-kakak jangan sampai ini ya. Karena apa? Karena itu menyangkut untuk kakak-kakak juga. Di detik-detik akhir ini harus semangat. Super Iya sibuk mah ya, kudu ngariung, iya mah pas bukti karya Kang Jajang semangat Kang Jajang. Kang Uben. Tiga nama Ci, kaos. Iya Kak, halo. Oben Kak eta Chan. Ci, kaos Kak datang. rambutnya Chan. Kan Ci. datang kan Pak. Hah? Can iya, can presentasi. Iya, jadi beda nama merenan kieu ieu teh. Anu hiji upload kana RTL nya kana eta kana LMS. Anu hiji deui mah KPMM kitu hungkul ieu mah meureun. Simple kieu anu beres digawekeun anu beres digawean dina RTL eta upload deui gitu kana itu karena bukti karya sakitu. Kitu hungkul Atuh daek ngedit deui digaya-gaya. Gae. Lain Ari saayana edit. selain ti video teh kan PDF bisanya bukti karya teh. Apa harus video wae? Bisa, cenah geuning teu kudu video, PDF oge bisa Kang Eki. Kecuali RTL. Anu Kecuali RTL. Wih, aya Anton pemain. Aya nu sarua ngarasa lieur bingung kudu kumaha ieu. Aduh. Bingung kumaha Panto. Canak mandi lah ka rumah Pak Yogi. Lieur. Ayo orang Pak Yogi tuh lah orang eta orang bari meuleuh bari bawa laptop. Kakak-kakak bisa dilanjutkan ya. Mohon maaf barusan. Boleh, mohon maaf barusan mati lampu jadi itunya mati ini Pak. Ini ngarap bersuara. Sok silakan. Mau apa yang Abdi tadi teh ngapandungan Kak. Ngapandungan bingung ngahulang, ngahulang teh ya teh Kak gitu. No, kita selesaikan di mana letak kebingungannya. Kita sharing dengan kakak-kakak yang lain. Jangan sampai dibikin pusing. Hui lah, hui. Ada rencana di mana nih Kak Anton, Kak Ibe. Kenapa kamu siswa? bingungnya itu di rangkaian cara memasukkannya saja Pak. Jadi harus sekaligus praktek kayaknya. Kan kalau kita mah literasi agak kurang. Saya mah bukan kita ya saya sendiri literasi rada kurang, jadi agak gaptek sedikit. Jadi saya tadi mengajak Pak Ici itu untuk bertemu di satu titik ya, agar bisa praktek bersama, maksudnya gitu Pak Pasio. Oke. Jadi untuk memudahkan juga gitu. Maaf Setuju. On cam kan. Oke, terima kasih Kang. HP-nya tibebet ya teh. Jadi on cam kieu Pak, punten ya ieu teh. Gimana Kak? Ya itu aja masukannya, nanti koordinasi dengan yang lain aja Pak. Atur nuhun punten. Maka biasa dilanjut Pak. Oke. Jadi harus kombal dulu ini. Ini sih jaringannya suaranya putus-putus nih. Kayaknya di sini jaringannya lagi jelek nih Kak.
Oke. Setuju kamu Siso, setuju. Oke, terima kasih Kak Musiso. Tuh Kak Anton ya ada ide ya. Kalau nggak iya ngelag. Bos, tong gitu atuh. Bangetan tong gitu bos, aduh nggak ada kalem atuh. Orang mah cinya, orang mah yang harapan duaan tiluan wani, tapi yang harapan nu kieu kok lieur euy. Nukangnya nukang. Kak Anton, kapan main sama Arab? Saya nonton Kak Anton nanti ya. Siap. Kemarin juga saya di bench kan jadi 4-0, kalau nggak di bench kan insya Allah 10-0. Siap. Oke. Aduh, saya terlempar lagi nih. Gorengan. Hui, meh, halus. Oke. Kakak-kakak bisa Tinggal dilanjut Rifki, ya. urat kuat ke ratang ya, urat kuat ratang tah ratang ya, mikir culik ya. Tenang, kita bikin sem dulu. Kak Anton jangan dibikin pusing, waktunya lama, nyampe tanggal 29 ya, tapi jangan ditelat-telat. Nanti pada saat waktunya sudah kayak kemarin Kak Anton belum bikin. Nah, seperti itu. Itu pasti akan lebih pusing. Makanya harus segera digercepkan. Bila mana akibat kalau keadaan ya, Kak. Iya, kalau misalkan belum pasti akan pusing gitu kan. Tapi tadi tuh kata Kak Musiso bahwa sok tentukan di salah satu titik kita bareng-bareng, ngumpul bareng-bareng, pasti ada jalan solusinya. Ya. Dan kalau langsung ke praktek di LMS, saya harap kakak-kakak nggak akan pusing, nggak ribet lah gitu kan, nggak ribet. Sama kayak penguploadan kayak RTL seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak Teguh kemana nih Kak Teguh nih? Kak Teguh keluar ya, Kak Teguh keluar ya. Selalu keluar Pak Teguh. Iya nih diajak komunikasi selalu terabaikan. Jadi gini kakak-kakak, bahwa kakak-kakak semangat RTL dan bukti karya wayahna, karena itu salah satu ketentuan untuk kelulusan kakak-kakak. Ya, jadi kakak-kakak wajib mengumpulkan tugas RTL dan bukti. Ya, tanggung Kak, kita udah 3 bulan kakak-kakak berjuang, sedangkan sekarang tinggal finishnya, tinggal free dan tugasnya bisa komplit ini itu banyak kekurangannya, itu akan merugikan kakak juga. Kenapa kamu Siso? Itu suaranya putus-putus Pak, jadi kurang kedengaran. Nggak tahu di sini yang jelek, ini sinyalnya atau gimana? Kayaknya di sini Kak, soalnya di sini mati lampu nih. Biasanya sinyal Indosat kalau mati lampu udah ngilang semua. Ya. Lancar sekarang mah Pak, udah kedengaran sekarang. Jelas ya? Jelas. Ya. Jadi ketentuan kakak-kakak lulus itu ya harus diselesaikan tugasnya secara semua. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak Anton masih pusing apa ada yang mau ditanyakan lagi Kak Anton? Itu 2 materi ya Kak ya? Ini sedang melihat yang punya Kak Ani, Kak.
Oke, mempelajarinya. silakan. Untuk RTL saya juga belum Kak, belum upload, belum mengerjakan gitu. Ya, itu Kak Anton udah dikasih tanda tuh sama sistem tuh, udah dikasih merah tuh, makanya harus segera menguploadkan RTL-nya. Udah pada Jumat kumpul di Minajaya di rumah Kak Anton bakar ikan sambil ngerjakeun. Kalau mah di Citanglar. Kalau mah di Citanglar, Ciparai Kak. Oke, kalau itu kita lanjutkan lagi, kakak-kakak. Kakak-kakak kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini tidak dapat unggah melalui akun YouTube. Kakak-kakak, ada problem apabila Anda mengalami kendala tidak bisa mengimpor video pada halaman bukti karya melalui akun YouTube. Kakak-kakak dapat melakukan impor video dengan yang pertama, langkah-langkah upload video dengan tautan. Nah, ini yang pertama, lalu Anda dapat klik impor dengan tautan. Lalu yang kedua, lengkapi tautan dan rincian video yang ingin disimpan. Yang ketiga, lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Dan pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Lalu klik bagian atau share pada bagian bawah video. Lalu klik salin link copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Nah, visibilitas video bukti karya. Kendala video ini disetel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau di privasi ya pada channel YouTube-nya. Jadi kakak-kakak jangan sampai di privasi ya di di YouTube-nya itu. Nah, ini langkah mengecek hak cipta video di YouTube. Yang pertama, kunjungi, ini ada linknya, lalu pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Yang kedua, pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika iya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Nah, ini pelajari materi lanjut pertanyaan yang sering ditanyakan. Kita buka linknya. Oke. Sebentar. Sebentar. Di grup ya ininya nih. Oke, saya sudah kirim link yang ininya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Untuk pengantar bukti karyanya masih ada waktu 30 menit kan? Ada yang masih pusing? Kak Burhan? Aman Kak Burhan? Kak Uben, Kak Jajang, Kak Idris belum terdengar nih suaranya nih Kak Idris nih. Ada yang mau ditanyakan nggak Kak Idris, Kak Jajang? Jadi pada intinya mah Kak Anton anu RTL Kenapa? uploadkeun deui. Jadi bukti karya juga yang RTL aja Kak, materinya yang Yap. RTL aja.
Siap. Cuma dikuatkan dengan video pelaksanaannya mungkin ya. Kayak pelaksanaan ke anak-anak seperti itu. Ya, jadi gini Kak Anton. Kak Anton kan bikin PPT tuh. PPT-nya silakan judulnya apa, mau kebugaran jasmani kah, apakah mau teknik dasar bola voli, basket, sepak bola kah, yang penting menyangkut dengan pembelajaran PJOK. Nanti ada daftar isi segala macam pendahuluan ini itu sekumplit mungkin. Nah, di situ nanti Kak Anton akan mempresentasikan di komunitas belajar sekolah. Nah, pada saat Kak Anton presentasi nanti harus ada di video ya, di video dan dokumen-dokumen foto-foto. Kalau foto-foto bisa di crop lah dari hasil videonya. Lalu di situ juga ada berkas yang harus diperhatikan. Yang pertama, daftar hadir, daftar undangan peserta pada saat KBS diundang ya bikin surat undangan. Lalu di situ ada notulennya. Notulennya itu nanti hasil presentasi Kak Anton nanti notulen ya. Nah, habis itu nanti silahkan videonya itu uploadkan ke YouTube ya, lagi ke PPT itu yang harus diuploadkan di RTL. Seperti itu. Kakak Anton bolehlah nanti konfirmasi dengan yang sudah Kak Deni, Kak Musiso, Kak Ani, Kak Asep dan yang lainnya ya, cuman itu salah satu gambar. Bukti karya nanti boleh digunakan kembali tuh yang itu. Dan plus dengan videonya dimasukkan ataupun misalkan mau ngambil videonya atau PDF-nya saja. Boleh dipilih salah satunya untuk di penguploadan di bukti karya di PMM masing-masing. Seperti itu. Masih pusing Kak Anton? Siap Kak, siap. Ya, untuk contoh PPT-nya itu kemarin saya sudah sharekan di grup kalau nggak salah ada. Ataupun misalkan ke teman yang lainnya boleh di apa? Ya kan sebetulnya itu nggak boleh copy paste ya, copy paste. Jadi tetapilah silakanlah daripada sama sekali kakak-kakak tidak mengumpulkan, yang penting ada mengumpulkan. Seperti itu. Oke, Kak Idris. Mana Kak Idris nih, belum terdengar nih. Kak Idris, hadir Kak Idris? Kak, kalau bisa file yang barusan dipresentasikan di-share aja di grup Kak, biar nanti kalau lupa kan banyak dilihat lagi gitu Kak. Oke. Sudah sama Kak Farid. Sudah di grup Kak Farid lengkap. Kak Farid di screen. Boleh Kak, boleh. Nanti saya akan, mungkin kalau Kak Farid nanti tadi hasil screenshot ya, hasil SS. Nanti PPT-nya saya akan sharekan di grup kakak-kakak atau di grup yang kelas 19. Jadi boleh nanti kakak-kakak dipelajari sendiri ya di situ ya. Waktunya kakak-kakak sampai tanggal 29 itu harus sudah selesai. Tetapi kalau bisa sebelum tanggal 29 minimal tanggal 25 atau 26 kakak-kakak sudah selesai semua tugasnya yang ada di kakak masing-masing. Jadi keseluruhannya itu di tanggal 29 kakak-kakak sudah dinyatakan di situ di tanggal 29. Oh ya kakak-kakak, silakan. Ada yang mau ditanyakan kembali mumpung masih ada waktu. Kak, ini kalau yang belum upload video itu masuknya ke unggah ke yang kemarin bukan Kak? Ya, tanggal 16. 16 apa 17 ya kemarin itu?
Iya, 16. Yang sangat jelas tuh. Ya. Nah, uploadnya di situ. Tugas Uploadnya yang tanggal 16 Kak, Pak Uben, tugas yang tanggal 16 yang RTL sama saya juga iya. belum. Uploadnya kemana itu kalau sudah nanti gitu kantor? Saya dedinya uploadnya di situ. file. Maksudnya upload lagi ke sana gitu. Ya, diupload lagi ke situ, Kak. Oh iya. Kak, gini lagi, satu lagi Kak, mohon maaf. Untuk Boleh, surat Kak. undangan itu kemarin kan cukup pakai poster atau harus undangan resmi yang harus pakai kop sekolah gitu Kak? Pakai Untuk kop undangan. sekolah aja lah, Kak. Oh iya, berarti harus Sekolah perbaiki aja lah. lagi ya. Nah, tapi kalau misalkan Kalau kemarin itu kan cuma gini aja poster lah. gitu Kak undangannya. Gini aja, Kak. Yang Kak Denny kemarin menggunakan apa? Bukan poster Kak, itu poster. Oh, Berbentuk poster. Ya. Jadi menggunakan itu aja lah yang resmi aja ya, biar kelihatan benar-benar ini gitu ya, Kak Denny ya. Jadi jangan menggunakan yang itu. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Sebentar ya. Salam, mangga. Sebentar ya. 15 menit lagi sebentar ya. Atau kakak-kakak sebentar ya. Saya ada ini dulu. Ada waktu tinggal sekitar 20 menit lagi. Kakak-kakak silakan diskusi dulu saja ya. Untuk apa? Untuk membahas tentang bukti karya. Ya. Nanti kalau misalkan ada yang bingung nanti boleh silakan ditanyakan kembali. Saya 5 menit sebentar ya Kak ya. Mangga silakan Kak, mangga silakan. Kang Jejang, kumaha beres Chan? Ganti. Lamun ditanyakan beres, ya tidak beres. Lamun ditanyakan can, ada. Oh, beres. Kalau di-upload ke nih kamari teh lah. KTT jeung foto. Ari ieu nama acan Pak. Naon teh nyeun video nama, presentasi nama acan ieu teh. Jadi sebenarnya kieu nya ulah terbebani ku jumlah pesertanya. Jadi pan ari kombel mas sesuai dengan orang toh. Kasep dan kasep. Ya. Supaya saya kan lagi mendengarkan ini teh yang lain tolong di mute dulu gitu. Jadi enak gitu. Ya. Oh, silakan Kak Asep. Yang lain di mute dulu gitu ya. Ya, jadi gini kakak-kakak, bagi yang belum ini terutama kalau yang sudah kan ya mungkin tinggal melanjutkan ke editing video yang sudah diupload kemarin di YouTube, di gaya-gaya pakai opening gitu kan, terus PDF-na disiapkan deh di tamahan deh lamun pek tiasa mah di tamahan ku materina gitu ya abdi mah moal lah. Paling abdi mah yang ditambahkan hanya yang pernyataan naon gini tadi notis siswa teh mengikutinya. Paling tambahan eta upload si PDF-na teh atos gitu. Nah, bagi yang belum enten pilih ianya terbebani misalkan kebeban mental ianya kita menyampaikan di forum ragu-ragu tong ragu-ragu. Kita ajak rekan yang paling dekat mau 4 orang, 5 orang, jangan terbebani oleh jumlah peserta. Karena itu dasarnya kan kombel di LMS tidak ada ketentuan harus berapa orang, 15, 10 tidak ada. Intinya itu kita menyampaikan RTL kepada kombel yang ada di sekolah kita. Jadi mau ada berapapun itu tidak ada masalah kalau menurut saya. Itunya Mbak Ulah. Jadi bukti karya mah dina pengen langsung enggak? Ya. Karya mah berarti dina PMN langsung jika dina LMS bukti karya. Kumaha langsung kumaha? Maksudnya langsung dina PMN atau dina Uben. Di LMS dulu kan diperiksa dulu sama fasilitator. Kalau misalkan sama fasilitator sudah di-approve baru bisa di-upload ke
PMM gitu Pak. Jadi kalau Oh, tidak salah di LMS ayahnya. Sambil tinggali di LMS na gitu. Kauben punten. Ulan. Kauben RTL na atas upload kan. Beres upload nama ngejitu jamina kan raya wae di sekolah teh. Terus abdi mah biar ada ketangkep obrol Pak Asep teh-nya berhubung keterbatasan jumlah iya jadi teu kudu terpaku sabaraha orang tadi teh pasnya penting mah aya we nya gitu pangintennya. Nah, jika nama kemarin teh anu mata bingung nana teh gitu. Kajian teh duaan anjing mah jika nama kedah gitu eta raya wae mah nya. Jangan Kak Uben kalau berdua, kalau 2 orang jangan. Kalau berdua kan kita kan komunitas, masa berdua gitu kan. Minimal tuh kalau kakak kesulitan untuk mengumpulkan pesertanya minimal 5 lah tuh daripada nggak bisa 10 mah gitu. Kalau berdua mah nanti kan kakak-kakak akan dinilai juga sama sistem dari pusat gitu kan. Kalau sama saya sih saya bisa memaklumi ya Kak Uben ya. Seperti itu. Insya Allah Kak Enyi juga areka. Secepatnya ya, harus gercep ya Kak Uben ya. Karena sudah terlambat. Kak Farid mungkin silakan. Iya Kak Uben, kemarin juga saya kurang dari 10 makanya untuk memenuhinya itu saya bawa istri, bawa ada ipar dari unsur komite dan orang tua murid. Ada yang jualan di kantin saya ajakin gitu aja Kak Uben, nggak usah bingung gurunya susah. Ya betul. Kurang bantuan budak orang salingan upang gedena man. Kak Uben siswa we anu pang ieuna tuh kelas berapa? Kak Uben teh di SMP apa di SD? Di SD aya ageun Kak merangkali kelas siswa anu kelas 6 yang badannya besar boleh tuh di pakaian baju bebas jadi kelihatan kayak orang dewasa. Jadi kalau menurut Kak Uben kesulitan mengumpulkan jangan tetapi dikerjakan. Kalau dibikin pusing otomatis kakak-kakak nggak akan beres-beres ya gitu. Untuk bukti karya kakak-kakak nyampe tanggal 29 ya, masih lama ya. Untuk ini masih ada materi Kak? Kenapa? Masih ada materi nggak Kak sekarang? Sekarang udah nggak ada materi lagi Kak, udah habis. Tinggal nanti tanggal 26. Tanggal 26 itu pertemuan terakhir, gimmick terakhir 1 JP. Itu refleksi. Kak Ustadz tolong tolong minta bantuannya kayak Kak Teguh itu kan susah komunikasi. Tapi untuk tugasnya juga kan kemarin saya sudah periksa bahwa kurang komplit gitu kan, tetapi diajak komunikasi susah, bahkan di gimmick juga susah gitu kan. Tolong dibantu sama rekan-rekan yang lainnya ya, dia tolong diingetin gitu kan bahwa harus sesuai dengan aturan seperti itu Kak ya. Kak Jajang, foto-fotonya diganti ya. Oke. Fotonya diganti ya, nggak apa-apa Kak Jajang, saya patut diapresiasi Kak Jajang ya. Tetapi alangkah baiknya diperbaiki lagi, mumpung masih ada waktu. Oke, siap Kak. Oke kakak-kakak, kita pertemuan sudah 2 JP ya. Terima kasih banyak kakak-kakak sudah bisa hadir di gimmick hari ini.
kita untuk pembekalan dan penguatan bukti karya bagi kakak-kakak yang merasa nanti untuk mengupload bukti karya ada yang kesulitan, nanti boleh kakak-kakak menanyakan di grup 19 ya. Tetapi saya harapkan kakak harus secepatnya merancang ya dari sekarang, jangan nunggu waktu mepet. Mungkin itu aja kakak-kakak hari ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada kakak-kakak semua bermanfaat dan menambah wawasan ilmu juga, dan mohon maaf bila sampaian, dan mudah-mudahan kita tetap sehat. Dan setelah ini nanti tinggal 1 kali pertemuan lagi di tanggal 26. Nanti hasilnya kakak-kakak untuk kelulusan nanti akan diumumkan di tanggal 29. Jadi kakak-kakak semangat ya, tinggal beberapa tahap lagi, tinggal finish, tinggal final. Jangan sampai kakak-kakak mengabaikan, karena kita sudah selama 3 bulan ya, kita sudah selama 3 bulan berjuang kakak-kakak, dan untuk terakhir kakak-kakak harus tetap semangat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Sebelum saya tutup. Oke, kalau nggak ada, Kak Ustadz silakan dipimpin berdoa, Kak Ustadz. Ya Kak. Kakak-kakak, alhamdulillah ini sudah kita laksanakan sama-sama terkait bukti karya yang harus diupload ke LMS dan PMM nanti. Mudah-mudahan tugas kita yang akan kita kerjakan nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya kendala yang benar-benar wah, sehingga nanti semuanya lancar dalam melaksanakan tugas tersebut. Dan juga kepada yang belum, dimohon segera secepatnya, jangan menunda-nunda, karena kalau ditunda istilahnya pekerjaan sekecil apapun jika ditunda itu akan menjadi berat kalau diantepkan. Makanya gerak cepatlah, jangan ditunggu nanti sehingga kita menjadi malas. Jangan istilahnya pekerjaan yang berat jangan dianggap mudah, pekerjaan mudah pun jangan dianggap berat. Yang penting intinya cepat-cepat dilaksanakan. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita sama-sama membacakan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Begitu Kak Fasil, mangga dikembalikan. Terima kasih Kak Ustadz. Ya. Selanjutnya Kak Ani, silakan dokumentasikan lagi. Dibuka on cam kameranya semua. On cam semua Bapak Ibu, kakak-kakak. Kak Deni, Pak Burhan, Kak Deni. Kamu siso omong tadi tetiasa on cam cenah HP na murag. Oh. Siap, 1, 2, 3. Pak Fasil kirim alamat jersey entos Sekali lagi 1, 2. Nah. Oke, terima kasih. Saya matikan dulu recordnya sebentar kakak-kakak sebelum ditutup.